Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini kita lanjutkan kembali sebuah cerita pendakian mistis ke Gunung Lawu yang dilakukan oleh Rama dan ke-12 temannya. Sebuah cerita pendakian yang diberi judul Pendaki Terlarang di Gunung Lawu. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Teman-teman Kuclok bergegas mengikuti perintah Kuclok, sedangkan Monica menemaninya agar tidak kesepian karena kesakitan. Namun di saat Monica duduk di sebelah Kuclok, ia hanya melihat Kuclok menundukkan kepalanya. Sesekali diajak bicara, namun Kuclok hanya menjawab seadanya. Dia sangat terlihat ketakutan, tetapi Monica tidak tahu kalau ada kuntilanak dan juga hantu anak kecil yang mengganggu Kuclok. "Ayo kita jalan sekarang," ucap Petro sambil membawakan tongkat mendaki untuk Kuclok. "Rul, kamu depan ya, aku di belakangmu. Untuk masalah jalannya nanti ikuti aja perintahku," ucap Kuclok memerintahkan sambil berdiri dengan tongkat yang diberikan Petro. "Oke, siap." Mereka pun akhirnya berjalan lagi dengan formasi Irul paling depan. Nomor 2 ada Kuclok, kemudian Monica, lalu ada Udin, kemudian ada Andiko, dan yang paling belakang ada Petro. Kabut hitam mulai menyelimuti rombongan Kuclok saat meninggalkan tempat tersebut. Jalan mereka sangat pelan saat itu karena jarak pandang mereka terbatas. Dengan begitu mereka saling memegang pundak temannya yang ada di depannya. Irul sebagai pemimpin saat itu selalu memberitahu untuk berhati-hati dalam perjalanan. Terkadang pula ia memerintahkan untuk melompat kala ada batu besar menghalangi jalan. Tidak jarang mereka terjatuh karena jalan licin dan berbatu. Tiba-tiba Monica tersandung kakinya. Meski Udin sudah memegang pundaknya, ia tak bisa untuk memegang Monica ketika terjatuh. Mereka menghentikan langkah untuk membantu Monica yang mengerang kesakitan. Udin yang berada di belakangnya segera memberikan perawatan. Dia mengoleskan kaki kanan Monica dengan balsem dan memijatnya. "Tahan ya, biar nggak sakit lagi," tutur Udin. Dengan telaten dia memijat Monica layaknya tukang urut. Perlahan tapi pasti, Monica yang sudah tidak merasa nyeri lagi sudah bisa untuk berdiri. "Udah selesai? Coba sekarang berdiri dan goyang-goyangkan kakimu yang sakit," ucap Udin membantu Monica berdiri. "Udah enakan mas, ayo jalan lagi." Mereka pun akhirnya berjalan kembali dengan formasi seperti semula. Dalam pendakian itu terasa angin berhembus dari bawah ke atas. Pepohonan di sekitar ikut bergoyang seakan mengikuti terpaan angin tersebut. Petro yang berjalan paling belakang merasa merinding. Ia merasa ada orang yang meniup lehernya, tapi ia sadar bahwa ia berjalan paling belakang. Dia mencoba untuk tetap tenang dan fokus. Tapi tiba-tiba, pundak Petro seperti ada yang menepuk dari belakang. Ia pun memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Namun hanya ada kegelapan malam yang didapati. Bulu kuduk Petro semakin berdiri dan rasa takutnya seakan tak bisa dibendung lagi. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara orang tertawa. "Suara apa itu?" ucap Petro yang mendengar suara perempuan tertawa. "Suara apaan, Tro?" ucap Andiko yang tidak mendengar suara tawa perempuan. "Kamu beneran gak dengar suara perempuan ketawa?" tanya Petro memastikan. "Gak dengar apa-apa aku," jawab Andiko. Di saat itu, Petro semakin ketakutan dan tidak bicara apapun lagi. Karena ternyata suara itu hanya dia yang mendengar. Tiba-tiba pundaknya ada yang memegang lagi. Sebuah tangan dingin mencengkram pundak Petro. Seketika tangan Petro yang memegang pundak Andiko
langsung mencengkram pundaknya sebagai isyarat dirinya sedang ketakutan. "Kamu ini apa sih, Tro? Megang pundakku kenceng banget. Sakit tahu," ucap Andiko sambil menepis cengkraman Petro. Namun Petro tidak melepasnya begitu saja. Ia malah semakin mencengkram pundak Andiko. "Aduh, Tro, Belum selesai berkata, saat Andiko berbalik badan menghadap Petro, ia melihat di belakang Petro ada sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang hancur. Tangannya memegang pundak Petro, terdapat kuku yang panjang berwarna hitam. Seketika mereka berdua terdiam. Sementara itu, Udin yang merasa dilepaskan pegangannya oleh Andiko, ia pun membalikkan badan. Ia terkejut ketika melihat Andiko dan Petro tertinggal jauh dari mereka. "Berhenti, berhenti!" teriak Udin menyuruh teman-temannya. "Kenapa, Din?" tanya Irul penasaran. "Itu Andiko sama Petro ketinggalan," jawab Udin panik. Mereka bertiga juga ikut panik ketika mendapat keterangan dari Udin bahwa Andiko dan Petro tertinggal. "Balik, kita harus cari mereka," tukas Kuclok. Mereka pun akhirnya kembali mencari Andiko dan Petro yang tertinggal. Beruntung Andiko dan Petro tidak terlalu jauh. Dengan begitu mereka tidak susah mencarinya. Mereka terlihat bingung ketika melihat Andiko dan Petro malah diam dan saling pandang. Mereka tidak melihat di belakang Petro ada sosok kuntilanak yang menyeramkan. Ditepulah pundak Andiko oleh Udin, membuatnya langsung tersadar. Ngapain malah saling pandang? Kalian gay ya?" ucap Udin menertawakan Andiko. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Secepatnya menarik tangan Petro dan segera mengajak teman-temannya untuk pergi dari tempat itu. Kali ini hanya Andiko yang melihat kuntilanak itu. Petro juga sudah tersadar kala tangannya ditarik oleh Andiko. "Cepat pergi dari sini, aku takut," ucap Petro. Mereka terkejut mendengar Petro tadi, apalagi Monica malah menangis kala itu. Mereka segera pergi dari sana dengan formasi berubah. Irul, Kuclok, dan Monica masih berada di posisi semula. Sedangkan nomor 4 ada Andiko, kemudian disusul oleh Petro, dan paling belakang diganti oleh Udin. Saat itu Monica berjalan sambil menangis. Dalam hatinya ingin rasanya untuk kembali pulang ke rumah, tapi sangat percuma karena ia hanya bisa menurut dengan teman-temannya. "Sabar, Nik. Memang seperti ini kalau sedang naik gunung. Tapi Tuhan Maha Adil. Perjuangan kita nggak akan sia-sia karena nantinya diperlihatkan indahnya alam ciptaannya," ucap Kuclok mencoba menenangkan Monica. "Iya, Mas," jawab Monica dalam tangisannya. 10 menit mereka berjalan. Tiba-tiba Irul menghentikan kakinya. Seketika teman-temannya ikut berhenti dan takut jika terjadi sesuatu kepada mereka lagi. "Celok, jalannya bercabang lagi. Kita ambil arah kanan atau kiri nih?" tanya Irul. Seketika Kuclok berjalan melewati Irul dan melihat jalan yang bercabang tersebut. Ia melihat bahwa jalan yang bercabang itu sama dengan yang sudah ia lewati. Karena waktu itu ia memilih ke kanan, kini ia menyuruh Irul untuk mengambil jalur ke kiri. Irul pun hanya menganggukkan kepalanya karena ia mengira Kuclok masih hafal jalan menuju puncak. Irul beserta 4 teman lain belum tersadar bahwa jalan yang mereka lewati itu sudah dilewati sebelumnya. Mereka hanya mengikuti arahan dari Kuclok karena yang sudah paham dengan jalur pendakian tersebut. Mereka berjalan lagi sesuai instruksi Kuclok. Cuaca sekarang sudah tidak mencekam seperti sebelumnya, walaupun kabut hitam menyelimuti mereka yang membuat tubuh menjadi kedinginan. Meskipun begitu, mereka tetap berjalan agar tidak terjadi hipotermia. Setelah menjauhi jalan yang bercabang tadi, sekitar 15 menit berjalan, Kuclok menyuruh teman-temannya untuk beristirahat. Di tengah mereka beristirahat, barulah Kuclok menceritakan kejadian yang menimpanya. "Jadi bro, waktu aku terkapar, aku itu ngelihat kuntilanak dan juga anak kecil gundul menyerangku hingga aku seperti itu. Dan ternyata tempat kita mendirikan tenda adalah tempat kita berhenti waktu itu. Tanda pohon besar yang rantingnya aku tali itu seketika jatuh. Di situ aku baru sadar kalau kita sudah kembali ke tempat yang sama.
Tempat di mana aku buang air kecil, ucap Kuclok yang membuat mereka terbelalak. Pantes saja aku merasa nggak asing, ucap Andiko. Lalu apa jalan yang kita lewati sekarang akan kembali lagi seperti tadi? Saud Monica menahan diri agar tidak menangis karena takut tidak bisa pulang. Semoga aja sekarang jalannya benar karena kita lewat sebelah kiri, tutur Kuclok. Di saat Petro juga menceritakan apa yang dialaminya, Irul melihat ada sebuah cahaya senter mengarah kepadanya. Yang ternyata itu adalah rombongan Edi yang kembali turun ke bawah. Masih dengan semangatnya, Edi dan teman-temannya ingin segera sampai ke base camp karena kabut hitam mulai menyelimuti tubuhnya. Mereka takut bila terkena hipotermia lagi. Itulah penyebabnya langkah mereka dipercepat. Di saat berjalan, mereka juga melihat ada cahaya senter sedang berhenti. Mereka ingin segera sampai di titik tersebut. Setelah sampai, mereka menyapa rombongan pendaki itu. Rombongan itu tidak lain adalah Kuclok dan teman-temannya yang sedang beristirahat. "Permisi mas, numpang lewat," ucap Wahyu sambil membungkukkan badannya diikuti oleh ketiga temannya. "Iya mas, silakan," jawab Irul tersenyum sambil manggut-manggut. Saat rombongan Edi melewati rombongan Kuclok, Udin menghentikan jalannya untuk sekedar bertanya dan berbasa-basi. "Gimana mas, puncak? Aman?" Edi yang mendengar Udin akhirnya menghentikan temannya untuk sejenak ikut istirahat di sana. "Enggak mas, kami tadi cuma sampai pos 1, kata Edi sembari mengambil air minum dari ranselnya. "Loh, kenapa mas?" saut Petro penasaran. "Saya tadi kena hipotermia mas, dan juga perlengkapan serta baju-baju kita juga kehujanan jadi basah semua. Takutnya kalau dilanjut ke atas kita nggak punya persediaan dan baju ganti." "Masnya baru naik atau mau turun juga?" saut Eko menimpali pertanyaan agar tidak ditanya kembali. "Oh, ini kita baru mau naik mas," jawab Udin melihat ke arah slayer yang terbalut di leher Edi. Saat itu Udin sangatlah mengenali dengan slayer yang dikenakan oleh Edi. Slayer berwarna biru dengan ujung berwarna merah bertuliskan Mafia Solawat di tengahnya. Sedangkan Edi merasa canggung ketika Udin menatap slayer itu terus-menerus. "Mas, kenapa sih lihatnya seperti itu?" tanya Edi memberanikan diri. "Enggak mas, cuma kayak nggak asing sama slayernya. Tapi udahlah, memang kan slayer itu banyak," jawab Udin yang sebenarnya terkejut ketika ditanya. "Slayer ini awalnya emang bukan milikku mas. Ini aku tadi dikasih sama pendaki di atas. Namanya Rama," ucap Edi. Ketika mendengar pos 1 dan nama Rama disebut, rombongan Kuclok terkejut mendengarnya. Padahal mereka pikir rombongan Rama berada di belakangnya dan pos 1 sudah dilewatinya. Setelah mendengar cerita dari Kuclok, mereka tersadar bahwa yang mendirikan tenda waktu itu bukanlah rombongan Husen. Rombongan Kuclok saling menepuk-nepuk pipinya sendiri karena mengira mereka sudah halu. Tapi mereka merasakan panas saat menepuk pipinya. Mereka tersadar bahwa mereka tidak dalam kondisi halu. Udin pun bertanya pada rombongan Edi untuk memastikan apa yang dikatakan itu benar. "Mas, nggak sedang bercanda kan? Pos 1 bukannya di bawah ya? Terus rombongan Rama itu ada berapa orang?" tanya Udin. "Enggak mas, ngapain sih kita bercanda? Pos 1 itu masih di atas. Ya 10 menitan lagi lah. Tadi itu rombongan Rama ada kayak berapa ya? 7 orang kayaknya mas. 5 laki-laki, 2 perempuan," saut Eko membenarkan ucapan Edi. "Oh gitu ya," gumam Udin pelan mulai mengerti titik permasalahannya. Kendati begitu, Edi dan teman-temannya mendengar ucapan Udin meski tidak begitu jelas. "Emang kenapa ya mas?" tanya Edi penasaran. "Rama itu rombongan kita mas. Ternyata udah sampai di pos 1. "Kalau gitu makasih ya mas buat infonya," jawab Udin menutupi permasalahan sebenarnya. Rombongan Kuclok tidak habis pikir dengan apa yang sudah terjadi pada mereka. Akhirnya mereka berpamitan untuk segera jalan lagi dengan alasan ingin secepatnya mendirikan tenda bersama rombongan Rama. "Kalau gitu kita duluan ya mas, takut Rama sama teman-temannya udah nunggu," ucap Irul. "Iya mas, semoga bisa selamat sampai puncak dan kembali ke rumah," tukas Wahyu sambil tersenyum. "Makasih mas,"
"Ayo duluan ya," ucap Udin berpamitan. Rombongan Kuclok segera meninggalkan rombongan Edi agar secepatnya sampai di pos 1. Perasaan mereka sangat lega karena sudah tidak tersesat lagi. Sekitar 8 menit mereka berjalan, mereka melihat ada cahaya lampu senter. Mereka mengira itu adalah rombongan Husen. Teriakan memanggil nama Husen dan Rama terus diucapkan oleh mereka, hingga rombongan Husen menghentikan pekerjaannya membereskan tenda yang belum selesai. "Sen, tunggu kita!" teriak rombongan Kuclok bergantian. Rombongan Husen saling tatap, takut jika itu bukanlah suara orang melainkan demit, karena tidak mungkin juga ada yang tahu keberadaan mereka dan nama mereka di gunung, kecuali 4 pendaki yang sudah meninggalkan mereka sejak tadi. "Siapa tuh?" ucap Husen pada Rama. "Nggak tahu, apa mungkin rombongan Mas Edi tadi? Tapi buat apa mereka balik?" Tukas Rama juga bertanya-tanya siapa suara tersebut. Tidak lama kemudian, cahaya lampu senter mulai mendekat dan menampakkan wujudnya masing-masing. Rombongan Husen terkejut kala yang tiba adalah rombongan Kuclok. "Ram, bukan demit, tapi ini mah mbahnya demit," kata Seto kala melihat rombongan Kuclok. Bukannya senang, mereka malah ketakutan kala melihat rombongan Kuclok, karena mereka pikir rombongan Kuclok sudah berada di atas dan mereka merasa tidak mendahului sama sekali. "Kalian jangan takut, itu memang teman kita. Tuh lihat, kakinya aja nempel di tanah," ucap Rama menenangkan. Rombongan Kuclok berlari kala itu dan saling berangkulan. Meski Kuclok masih merasa sakit di kakinya, ia tidak memperdulikan rasa sakitnya, karena merasa bahagia bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Beruntung saat itu, rombongan Husen baru membereskan 1 tenda dan belum jadi untuk mendaki kembali. "Loh, kalian kok di belakang? Bukannya tadi udah duluan ya?" tanya Seto saat sudah melepaskan rangkulan dari Andiko. Sedangkan Monika menangis saat dirangkul kedua teman wanitanya, yaitu Purwanti dan juga Puspita. "Panjang ceritanya toh, nanti diceritain," ucap Andiko. "Kalau gitu, kita istirahat lagi aja. Kita lakukan pendakian besok pagi aja, supaya yang baru datang juga istirahat dengan tenang," tukas Husen. Mereka pun akhirnya kembali mendirikan tendanya lagi. Andiko beserta 3 temannya juga ikut mendirikan tenda. Sedangkan Monika diajak kedua teman wanitanya masuk ke tenda yang masih berdiri. Monika masih menangis kala itu karena ia bisa kembali bersama teman-temannya. Dengan penuh kasih seperti adik sendiri, Purwanti dan Puspita menenangkan Monika. Beruntung kala itu cuaca sangat mendukung karena kabut sudah mulai menghilang. Terlihat bulan dan bintang setia menerangi mereka. Di dalam tenda wanita, Monika masih menangis sesenggukan menginginkan untuk turun dan pulang. Namun Purwanti dan Puspita tidak berani untuk menuruti permintaan dari Monika. "Mbak, aku mau pulang aja. Aku takut gak bisa pulang," ucap Monika. "Tenang Nik, kita baik-baik aja kok. Aku juga gak bisa menuruti kemauan kamu, karena aku juga kan ikut apa kata cowok-cowok," tukas Puspita. "Bener tuh kata Puspita, kita gak bisa apa-apa. Lagian kita kan aman selagi sama Rama." Mendengar nama Rama, seolah hati Monika tenang, sehingga ia bisa menyudahi isak tangisnya. Sementara itu, tubuh Elang menggeliat, terbangun setelah tubuhnya terasa diguncang-guncangkan. Perlahan dia membuka kedua matanya. Ternyata Rama sudah ada di hadapannya. Elang mulai membuka sleeping bag yang membalut tubuhnya, lalu terduduk dengan enggan untuk beraktivitas. Rasanya dia masih ingin tidur lagi. Namun Rama menarik tangannya hingga benar-benar terbangun. "Ayo cepat bangun Lang, waktunya sholat subuh. Teman-teman yang lain udah pada bangun tuh," ucap Rama kepada Elang. Masih dalam keadaan setengah sadar, ketika di luar tenda, tubuh Elang terasa kedinginan. Dia pun segera menyusul teman-temannya agar tidak menunggu lama, karena saat itu tinggal dia saja yang belum bangun. Sedangkan ketiga perempuan sudah siap di depan 2 kompor kecil. Lekas dia mengambil wudhu dan segera ikut berjamaah. "Bro, setelah ini kita langsung aja membereskan tenda ya. Habis itu kita langsung sarapan. Gimana?"
ucap Kuclok setelah doa sebelum bangkit dari tempat sholatnya. Yakin, kita lanjut ini, sahut Irung meyakinkan Kuclok. Yakin lah Rul, lagian sekarang kan kakiku udah sembuh, gak sesakit kayak tadi malam, tukas Kuclok. Dari cerita Kuclok tadi malam, sebenarnya Elang takut untuk melanjutkan pendakian. Apalagi dia baru pertama kali ini melakukan pendakian. Tapi apa boleh buat, demi rasa penasarannya tentang keindahan alam yang katanya ada di puncak, ia tetap mengikuti yang lainnya. Kita lanjut aja lah, nanggung, tukas Petro. Elang di sana hanya diam saja dan mendengar perdebatan kakak tingkatnya. Perdebatan itu bukanlah pertama kali, tapi yang disalutkan dari mereka adalah setelah berdebat mereka bisa akur kembali. Kemudian diambillah keputusan untuk melanjutkan pendakian setelah voting dengan cara humpimpa. Tanpa banyak pertanyaan, apa yang disarankan oleh Kuclok segera mereka lakukan. Elang juga ikut membereskan tenda, meskipun dia belum begitu mahir. Beruntung Rama selalu mengajarinya cara melipat tenda dan juga packing dengan benar. Dengan begitu, Elang tidak canggung untuk membantu. Setelah semua beres, mereka segera mengambil makanan dengan porsi masing-masing. Rama yang sudah selesai packing kini bergabung untuk ikut sarapan. Namun ketika akan mengambil makan, ternyata piringnya habis. Tiba-tiba Rama berdiri, tapi saat akan pergi, tangan Rama dipegang oleh Monica. Mau kemana mas? Tanya Monica. Ini mau cari alas makan, piringnya kan habis, jawab Rama. Gak usah mas, makan berdua aja, satu piring sama aku, ajak Monica. Seketika yang lain pun terkejut mendengarnya, apalagi Rama tidak menolak ajakannya. Terdengar deheman dari yang lain. Kayaknya akan ada yang melepas masalah ajang nih, ucap Purwanti sambil tersenyum. Pipi Monica memerah menyembunyikan rasa malunya, sedangkan Rama hanya senyum-senyum saja. Selesai makan, rombongan kembali dibagi dua. Bedanya kali ini, Monica ikut rombongan Husen. Pendakian pun dimulai kembali. Mereka merasa hari ini sepertinya alam merestui perjalanan mereka. Cuaca tidak dingin maupun panas, sangat sejuk membuat pernafasan bisa teratur. Tanpa disadari, perjalanan mereka sudah berlalu 1 jam lebih. Di tengah perjalanan itu, Elang meminta untuk berhenti sejenak. Kamu kenapa, Lang? Tanya Effendi kepada Elang. Kebelet mas, mau buang air kecil, jawab Elang menahan hajatnya. Ya udah cepet sana, jangan lama-lama. Elang pun berangsur pergi menjauhi rombongan menuju ke semak-semak. Di balik semak-semak, dia membuang air kecil. Tidak lupa sebelum dia buang hajat, Elang mengucapkan permisi agar tidak terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Di saat buang air kecil, dia melihat seekor burung jalak yang sedang bertengger di atas semak. Burung itu seolah melihat ke arahnya terus-terusan. Elang mencoba untuk mengusirnya, namun bukannya pergi, malah masih bertengger di atas semak. Setelah selesai buang hajat, dia berangsur mendekati jalak tersebut. Jalak itu hanya diam saat didekatinya. Elang mencoba untuk menenangkannya agar dia tidak terbang dan bisa ia tangkap. Namun bukannya Elang menangkap jalak itu, malah dia terjerembab di semak-semak. Terasa tangannya sakit seperti sedang menepuk batu kecil yang lancip. Dia meraba-raba tempat tanah di mana dia terjerembab. Apa ini? Gumamnya dalam hati. Benda tersebut seperti sebuah batu yang berwarna hijau muda. Di tengah-tengahnya terdapat gambar seperti ular. Tapi dia juga tidak mengerti apakah itu benar atau tidak, karena gambarnya tidak nampak begitu jelas. Beberapa saat kemudian, terdengar Rama memanggilnya. Ia pun berhasil menyadarkan lamunannya. Lang, kamu gak apa-apa kan? Teriak Rama. Gak apa-apa mas, jawab dia tenang. Tanpa pikir panjang, Elang membawa batu akik tersebut dan segera kembali ke rombongannya. Beneran gak apa-apa? Tadi soalnya aku dengar kayaknya kamu jatuh, ucap Rama membuat Elang diam sejenak, memikirkan alasan yang tepat. Itu aku tadi kesandung mas, alhamdulillah gak ada yang luka, jawab Rama menemukan alasan tepat. Lain kali hati-hati kalau jalan, tukas Seto. Elang pun hanya menganggukkan kepala saja. Ayo jalan lagi, keburu siang,
sahut Effendi. Beruntung Effendi langsung mengajak untuk segera jalan kembali. Dengan begitu tidak ada pertanyaan lagi untuk Elang. Karena jika mereka tahu Elang mengambil batu aki itu, pasti mereka akan marah kepadanya dan menyuruhnya untuk mengembalikan ke tempat semula. Sedangkan batu itu niatnya akan dia bawa pulang. Kalau dilihat-lihat, sepertinya batu aki yang didapatnya itu terbilang langka. Rasanya Elang sudah tidak sabar untuk segera pulang dan menjualnya. Namun dia tak boleh gegabah kali ini. Semilir angin pagi berhembus pelan, tidak ada perbincangan pagi itu. Hanya ada deru nafas mengimbangi langkah kaki berjalan menanjak. Sesekali Elang mendengar suara burung, entah burung apa. Seolah burung itu bernyanyi menemani perjalanan pendakian mereka. Tidak lama kemudian, rombongan di depan meminta untuk break. Effendi mengambil botol air untuk minum. Kemudian diberikan kepada Elang agar ikut minum juga. Setelah Elang minum, dia juga memberikan kepada Monica untuk minum juga. Lalu diteruskan kepada Puspita dan seterusnya. "Fen, rombongan depan udah jalan jauh tuh, malah ngelamun aja kamu," kata Seto menyadarkan lamunan Effendi. "Ayo, jalan lagi mas," sahut Elang. Effendi tidak menyaut apapun kala itu. Ia segera berjalan lagi dengan gontai. Elang dan yang lain mengikuti langkah Effendi. Saat berjalan, tiba-tiba pundak Elang terasa berat. Entah efek dia kecapean atau memang efek dari tas keril yang dia bawa. Karena saat packing dia tidak tahu isi keril itu. Kalau diingat-ingat, memang ada pakaian gantinya di dalamnya. Tapi untuk isi lainnya, Elang serahkan kepada Seto. Semaksimal mungkin langkah Elang mengimbangi Effendi agar dia tidak terlihat lemah. Meski langkahnya tidak cepat, Elang merasa begitu kelelahan dan tenggorokannya pun tiba-tiba terasa kering. "Mas, berhenti dulu. Haus banget aku," ucap Elang pada Effendi. "Baru juga 5 menit udah haus aja kamu, Lang," kata Effendi mengeluarkan botol minumnya. "Nih minum, tapi jangan banyak-banyak," ucap Effendi lagi memberikan botol minumnya. Elang meraih botol air tersebut dan langsung dihabiskan. Padahal matahari juga tidak begitu terik. Tapi kenapa dia merasa haus seperti itu? "Maaf mas, minumnya habis," ucap Elang pada Effendi sambil mengembalikan botol air. "Ah, kamu itu dibilangin, udah dikasih tahu jangan dihabisin, malah dihabisin. Kalau kayak gini, bisa-bisa airnya cepat habis," ucap Effendi menahan amarahnya. Elang pun tidak membalasnya. "Udah, ayo kita jalan lagi," sahut Monica. Effendi meredam amarahnya dan melanjutkan perjalanan. Dalam pendakian kali ini, pundak Elang semakin berat dari sebelumnya. Dia menghentikan langkah membuat teman di belakangnya ikut berhenti. Seketika itu juga rombongan depan juga diberitahu untuk berhenti. Karir di punggungnya dia lepas, terasa tidak berat lagi. Mungkin karir ini yang membuatnya merasa berat dan lelah. Melihat Monica hanya membawa daypack, Elang membujuknya untuk bergantian. "Nik, gantian ya kamu yang pakai karir. Nggak berat kok ini," ucap Elang merayu Monica. "Aku coba ya, kalau kamu bohong, aku nggak mau pakai," tukas Monica. Tas karir itu langsung dipakai oleh Monica dan ternyata dia tidak keberatan. "Gimana, enteng kan?" "Enteng sih. Oke lah, aku coba bawa ini. Daypacknya kamu yang pakai," ucap Monica. Ketika Monica masih berdiri menggunakan karir, Rama menghampirinya dan membenarkan posisi karir yang miring ke kiri. "Kamu beneran bawa karir ini? Ini berat loh," tanya Rama pada Monica. "Gak berat kok mas, lagian aku juga ingin merasakan bawa tas gunung," tukas Monica. "Ya udah kalau gitu, ini talinya yang di dada, gak usah dipasang aja, susah nafas nantinya," tutur Rama kepada Monica sambil menunjuk tali karir yang terpasang. Pipi Monica memerah seperti udang rebus karena malu. Ia baru kali ini menggunakan tas gunung. Monica tersenyum dan melepaskan tali tersebut. "Nah, udah beres, ayo jalan lagi," tukas Monica setelah siap memakai karir. Rasanya beruntung sekali Elang memiliki teman seperti dia. Di saat Elang mengenakan daypack, bukannya enteng, malah semakin berat dari karir yang sebelumnya ia bawa. Jika tidak ada kakak tingkatnya, mungkin Elang meminta Monica tukar kembali.
Mereka pun melanjutkan pendakian lagi dengan hati gembira karena cuaca sangat cerah. "Nick, punya air minum gak?" tanya Elang mulai kehausan lagi. "Ada, di tas yang kamu pakai, tapi airnya tinggal itu aja," jawab Monica merasa kasihan dengan Elang karena kehausan. Tanpa bertanya lagi, sambil jalan, Elang mengeluarkan botol air minum milik Monica. Ia pun meminumnya hingga habis. Setelah minum, bukannya merasa segar, malah mukanya berubah menjadi pucat. Semakin berjalan, langkahnya semakin pelan, dan tiba-tiba kakinya tersandung akar pohon yang membuatnya dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Seketika yang lain pun terkejut melihat Elang yang tiba-tiba terjatuh. Effendi yang berjalan di depan Elang membalikkan badan dan teriak pada rombongan yang ada di depan untuk berhenti. Seto dan Rama berlari menolong Elang yang tidak sadarkan diri. Mereka berdua membaringkan posisi tubuh Elang dan melepaskan daypack yang ia kenakan. Rombongan Kuclok yang tidak jauh di depan melihat Elang sedang dibaringkan. Mereka pun ikut menghampiri. Mereka juga merasa khawatir jika terjadi yang tidak diharapkan. Apalagi Udin yang dekat dengan keluarga Elang juga merasa cemas. Bukan hanya itu, ketika Elang ikut dalam pendakian kali ini, ialah yang mengizinkan kepada orang tua Elang dan diamanahi untuk menjaganya. Namun, mereka tidak menyadari, saat itu ada sosok tinggi besar yang selalu mengikuti pendakian mereka. Sosok berbulu hitam di sekujur tubuhnya, dengan rambut panjang dan kuku yang tajam. Matanya merah dengan mulut menganga karena memiliki taring lancip mengeluarkan air liur berbau amis. Sampai di sini dulu ya episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Rama dan teman-temannya ke Gunung Lawu pada episode selanjutnya. Ini dari kemarin kayaknya dapat gangguan terus, padahal mereka belum mulai pendakian nih. Apakah ketika pendakian gangguannya akan lebih intens dan ekstrim? Kita akan saksikan atau dengarkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk support kalian. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai